Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama ajma'in. Nawaitu ta'aluma wa ta'alim wa naf'a wal intifa' wal mudzakarata wa tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha la tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dilala alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi minallahi ta'ala. Syarat Takbiratul Ihram yang ke-15. Kalau dari kitab Safinatun Najah, yaitu syarat ke-12. Dan kita sudah terangkan, jelaskan di pertemuan yang kemarin bahwasanya kalau di Safinatun Najah ada 16, melainkan ada beberapa syarat yang tidak disebutkan di dalamnya. Tapi kita sebutkan di dalam kajian kita agar menambah dan meluaskan pemahaman kita dari ilmu yang kita pelajari. Yaitu yang ke-15, yang ke-12 atau ke-15 daripada syaratnya takbiratul ihram, an yusmi'a nafsahu jami'a hurufiha. Hendaknya ia mendengarkan, dirinya mendengarkan jami'a semua hurufnya, hurufnya takbiratul ihram. Takbiratul ihram yaitu dua kata, Allah dan Akbar. Allahu Akbar. Orang yang sholat ketika ia bertakbiratul ihram wajib harus mengeluarkan suaranya, minimalnya ia mendengarkan bacaannya. Artinya jangan sampai ada huruf dari Allah dan Akbar tidak terdengar olehnya. Jadi semua hurufnya harus terdengar oleh telinganya. Lah kalau harus terdengar oleh telinganya sendiri, itu berarti mengeluarkan suara. Allahu Akbar. Minimal dia sendiri. Minimal orang yang sholat tadi itu mendengarkan yang ia baca dari takbiratul ihram. Kalau dia tidak mendengarkan atau dia tidak mendengarkan, itu ada dua macam. Tidak mendengarkan karena ia memang tidak melafadzkan sama sekali, hanya di dalam hati. Atau ia menggerakkan lisannya tanpa ada suara. Lah ini tidak sah. Tidak sah. Harus apa? Ngulangi. Harus ngulangi takbiratul ihramnya. Lah sebetulnya syarat ini bukan hanya untuk takbiratul ihram, tapi syarat ini juga berlaku di dalam setiap rukun qauli dalam sholat. Ini mengulang ingatan kita. Rukun qauli dalam sholat itu ada takbiratul ihram, surat Fatihah, tahiyat akhir, sholawat di tahiyat akhir, dan salam. Ada 5.
5 ini adalah rukun qauli. Lah 5 ini memiliki syarat yang sama. Ketika dibaca harus keluar suara yang membacanya harus terdengar oleh telinganya. Setiap huruf yang dibaca. Itu minimal. Kapan mendengar apa yang dibaca dari rukun qauli? Kalau pendengarannya sehat. Tidak tuli. Atau nggak tuli, yang pertama sehat, yang kedua tidak ada kebisingan. Tidak ada suara keras di sekitarnya. Maka harus ia mendengarkan apa yang ia baca dari huruf-huruf rukun qaulinya. Kalau takbiratul ihram berarti huruf takbirnya harus didengar. Allahu Akbar. Kalau surat Fatihah berarti dari awal bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin ia harus mendengarkan setiap huruf yang dibacanya. Kalau tahiyat akhir ya begitu juga. Dari at-tahiyat sampai syahadat ia harus mendengarkan apa yang dibaca untuk mengetahui huruf-hurufnya. Sholawat juga seperti itu, salam juga seperti itu. Sebagian terdengar, sebagian tidak. Allah terdengar, sebagian tidak terdengar, sebagian nggak boleh. Harus terdengar semuanya. Harus terdengar semuanya. Lah sekarang kalau misalnya tuli atau ada kebisingan, gimana? Ya suaranya ditingkatkan, volumenya ditingkatkan, ditambah. Walaupun suara atau volumenya sudah ditingkatkan tapi tidak terdengar juga, cukup, tetap sah. Yang penting ditingkatkan suaranya, volumenya. Kalau nggak ditingkatkan sama sekali, dibaca seperti biasanya nggak boleh. Harus ditingkatkan suaranya untuk terdengar. Sekalipun masih belum terdengar karena suara bisingnya yang begitu keras. Nah itu untuk rukun qauli. Jadi kalau untuk rukun qauli tidak sah sholatnya atau alias batal. Ketika tidak didengarkan oleh dirinya sendiri itu minimal. Kalau bukan rukun. Dukhulul wakti. Syarat yang ke-13 dukhulul wakti. Masuknya waktu fil muaqqati di salat yang memiliki waktu.
Karena sholat itu kan ada yang memiliki waktu, ada yang memiliki sebab. Yang memiliki sebab ya tergantung sebabnya. Entah itu sebab mutaqaddim atau mutaakhir. Ada yang mengatakan ada yang sebabnya itu muqarin. Tergantung sebabnya. Ada sebab baru ada sholat. Tapi ada sholat gak ada yang gak tergantung sebab, tapi tergantung waktu. Seperti 5 waktu. Seperti duha, witir, dan semisalnya. Dan itu adalah salat-salat sunnah yang memiliki waktu. Takbiratul ihramnya harus sudah masuk waktunya. Salat yang akan dikerjakan. Salat duha. Takbir dia untuk salat duha. Tapi belum masuk waktunya duha, gak sah. Takbirnya gak sah. Lah kalau takbirnya gak sah, ya seterusnya gak sah. Salat maghrib, takbir dia, sholli fardhu maghrib, Allahu Akbar, belum masuk waktunya maghrib, nggak sah. Jadi takbiratul ihram untuk salat yang akan dilakukan harus sudah masuk waktunya salat tersebut. Nah, jika belum, maka tidak sah takbiratul ihramnya. Itu salat salat yang memiliki waktu. Jadi takbiratul ihramnya harus sudah masuk pada waktunya salat yang akan dikerjakan.
harus menggunakan lafaz jalalah dan lafaz akbar dan semisalnya, bahkan tidak boleh menambah wawu sukun atau wawu yang bergerak atau menambah wawu sebelum lafaz Allah. Lah kalau menambah nggak boleh, apalagi sampai mengganti. Menambah itu kan bukan mengurangi, ya. Menambah juga bukan merubah, nambah huruf satu aja ditambah nggak boleh, nambah satu nggak boleh. Apalagi mengganti yang ada, ya, mengganti yang ada walaupun satu huruf. Kalau mengganti secara keseluruhan kan nggak boleh sudah, karena harus memakai dua kata ini, Allah dan akbar. Allahnya diganti, akbarnya tetap, atau akbarnya diganti, Allahnya tetap, nggak boleh. Nah, satu huruf aja nggak boleh, satu huruf diganti nggak boleh. Makanya di beberapa pertemuan yang lalu sudah diingatkan di situ. Kalau diganti kaf diganti hamzah itu nggak boleh kecuali orang yang memang nggak mampu, kan gitu ya. Nah, kafnya menjadi hamzah, akbar, Allahu akbar, nah, nggak bisa ngomong kaf, diganti kafnya, akbar diganti akbar. Nah, ini nggak boleh kecuali memang nggak mampu dia, nggak bisa. Nggak apa-apa. Atau baru masuk Islam, nggak ngerti. Nah itu sama nggak bisa. Nah nggak apa-apa. Nah. Tapi ada apa namanya itu? Toleransi lah bagi orang-orang yang jahil, orang-orang yang nggak ngerti. Ada keringanan bagi orang-orang yang tidak mengerti kalau dia mengganti hamzanya akbar dengan wawu. Allahu akbar. Hamzanya diganti wawu, nggak apa-apa dari orang yang jahil. Orang yang nggak ngerti. Nah, masa mau jadi orang nggak ngerti terus? Hah? Tapi lah dilokno goblok ngamuk. Kan lucu ya. Sok ngerti tapi lah dilokno goblok. Nggak gelem padahal nggak ngerti. Nah karena itu harus ngerti. Jadi orang yang bodoh, orang yang nggak ngerti dimaafkan mengganti hamzah dengan waw, Allahu akbar. Orang jahil. Tapi kalau orang yang ngerti, nah seperti kita yang malam hari ini yang mendengar atau yang melihat mau ngerti diganti nggak boleh, ya nggak boleh. Kemudian yang terakhir, takhir takbiratul ma'mum an takbiratul imam. Makmum takbirnya itu setelah imam sempurna dari takbirnya. Jadi imam sudah, kalau tulisan itu titik, baru makmum takbir. Imam Allahu akbar, titik. Baru di situ makmum mulai bertakbir. Jangan makmum bertakbir sedangkan imam belum menyelesaikan takbirnya. Kenapa? Karena barengi takbiratul ihramnya imam bagi makmum walaupun hanya tinggal sehuruf nggak sah sholatnya makmum. Tidak sah sholatnya makmum ketika membarengi sebagian dari takbiratul ihramnya imam. Karena itu syaratnya bagi makmum bertakbiratul ihram setelah imam selesai sempurna dari takbirnya. Jadi benar-benar berhenti imam dari takbirnya, baru makmum disunahkan segera bertakbir. Wajibnya setelah imam selesai dari takbirnya. Disunahkan segera. Jadi imam selesai dari takbirnya disunahkan segera. Untuk apa? Meraih keutamaan takbiratul ihram setelah imam. Saya ulangi. Wajibnya bagi makmum bertakbir setelah selesainya imam secara sempurna dari takbirnya. Jadi berhenti dari takbirnya. Di situ adalah waktu wajib bagi makmum untuk takbir.
Sunnahnya dan afdalnya bagi makmum langsung segera bertakbir ketika imam sudah selesai dari takbirnya. Nah, di situ mendapatkan keutamaan takbiratul ihram setelah imam. Lah kalau misalnya sekarang makmumnya dahulu imam malah, imamnya belum takbir, makmum sudah takbir duluan. Imamnya belum takbir, makmumnya kerungu-kerungun, dengar-dengar imam sudah takbir, makmum takbir, Allahu Akbar. Takbir makmum, Allahu Akbar kabir. Imam baru takbir, Allahu Akbar misalnya. Ya apa? Makmum sholatnya sah, nggak batal. Sholatnya sah, tapi menjadi sholat sendirian. Lah kalau imam dengar takbir, ya langsungnya jadi makmum aja. Nggak perlu membatalkan sholatnya. Loh, ternyata imam belum takbir. Nggak perlu membatalkan. Lanjut aja ketika, loh ternyata imam belum takbir. Lah dia dihukumi sholat sendiri. Ya apa? Imam sudah takbir. Ya kita langsung niat menjadi makmumnya. Nah, kita niat menjadi makmumnya. Kalau sempurna ya, secara sempurna ya, makmumnya menyelesaikan takbir, imamnya baru takbir. Kualik lah. Mestinya kan imam duluan selesai baru makmum. Ini enggak, makmum takbir secara sempurna, baru imam takbir. Nah ini makmumnya, sholatnya tetap sah tapi munfaridan, dianggap sholat sendiri. Bukan menjadi makmumnya imam tadi itu. Nah, walaupun awalnya dia berniat menjadi makmumnya, tapi ternyata karena dia sudah sempurna bertakbiratul ihram, maka sholatnya sah tapi munfaridan. Lah kalau dia mau ikut berjamaah setelah itu kepada imam yang baru takbir, nggak apa-apa, tidak ada masalah. Ada masalah lagi. Ada masalah gini. Imamnya takbir. Setelah itu makmum takbir. Makmum setelah takbir, imam kemudian ragu. Ragu dalam niat. Imam batalkan sholatnya. Ngulangi takbir bersama niat. Ngulangi takbir sama niat sekiranya imam mendengarkan apa takbirnya sendiri, nggak perlu dikencengkan. Ya, sekiranya imam mendengarkan takbirnya sendiri, ya sudah, dia terus menjadi imam, sholatnya makmum juga sah, nggak perlu membatalkan. Ya, sudah takbir ini, makmum juga sudah takbir, imamnya ragu, niat, belum niat saya ini. Batal no imam kan? Nah, takbir aja imam. Sekiranya dia sendiri-sendiri. Allah Akbar. Nah, tak ingin tapi ya. Nah, Allah. Nah, boleh, ya, boleh. Ya. Makmumnya tetap sah menjadi makmumnya. Lah ini yang ada di dalam syarat-syarat yang ada di Safinah. Nah, ada tambahan syarat satu yang tidak ada di Safinah, yaitu ada musharif, ya, tidak memalingkan tujuan daripada takbiratul ihramnya atau niat daripada takbiratul ihramnya. Nah, mudah-mudahan yang sedikit ini manfaat dan menambah keilmuan kita, dengannya kita menjadi orang-orang yang benar-benar memahami apa yang semestinya kita ketahui. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi. Alhamdulillahirabbil alamin.